Itu dia, hati-hati Sar sekarang bermedia sosial. Harus ya kan? bijak ya menggunakan media sosial, Maria. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita waspadai. Ini sebenarnya ada 6 langkah yang harus kita waspadai. Pemirsa akan memiliki data-datanya. Jika Anda ingin sehat bermedia sosial, ada baiknya Anda memperhatikan 6 langkah-langkah berikut. Nah, ini yang harus dihindari waktu kita bermedia sosial adalah kesusilaan. Ada di pasal 45 ayat 1. Karena ada ancaman penjaranya 6 tahun atau denda yang nggak tanggung-tanggung nilainya 1 miliar. Wow. Nah, selanjutnya ada juga ini yang harus dihindari juga saat kita menggunakan media sosial, yaitu adalah perjudian. Dan sama ini Maria, ancaman penjaranya itu juga 6 tahun dan dendanya juga 1 miliar. Yang ketiga, ada penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ini sepertinya yang sering menjerat masyarakat Indonesia ya, penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini ancaman penjaranya lebih 4 tahun ya, dendanya 750 juta. Tapi ini yang paling sering kena untuk masyarakat Indonesia. Netizen Indonesia ya, netizen suka komentar, itu harus hati-hati. Dan juga ada nih pemerasan dan atau pengancaman. Dan ancaman penjaranya juga sama seperti yang sebelumnya, yaitu 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Ya benar-benar kita harus hati-hati ya, dan bijak. Jadi selanjutnya nggak boleh juga adalah berita bohong dan menyesatkan alias hoax yang juga sekarang sedang marak terjadi. Ancamannya 6 tahun dan denda 1 miliar, itu juga ada di pasal 45A ayat 1. Ini termasuk muatan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan. Nah, ini juga ada menyebarkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara. Hate speech ya. Hate speech, dan ini juga banyak terjadi ya Maria ya. Belakangan ini baik banget kasus-kasus kita lihat di media sosial, ini berdasarkan hate speech dan juga tadi hoax atau berita bohong. Dan ancaman penjaranya ini sama 6 tahun dan juga denda yang bisa dikenakan adalah 1 miliar. Langkah yang harus diperhatikan tadi, karena kalau kita lihat sebelumnya juga ada kasus hoax kan, ini 7 box surat suara, 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos, itu hoax. Kemudian baru-baru ini juga banyak sekali artis yang melaporkan mereka merasa sudah mulai terkena body shaming, itu juga masuk ke konten media sosial yang bisa dilaporkan secara hukum loh. Pastinya, dan walaupun sudah ada peraturannya, tapi kenapa ya masyarakat kita ini yang sebenarnya katanya santun, tapi terkesannya berani gitu. Berani di media sosial. Menyebarkan berita bohong dan juga komentar-komentar yang julid. Ini sebenarnya kenapa ya? Dan bagaimana sih kita menghadapinya, Maria? Nah, kita langsung saja membahasnya bersama Mas Unggul Sagena yang merupakan pengamat media sosial. Apa kabar Mas Unggul? Selamat pagi Mas. Terima kasih sudah datang di studio Selamat Pagi Indonesia. Mas Unggul, pakai media sosial kan? Iya. Pakai kan? Nah, ini kalau kita ngelihat kasus-kasus hoax aja gitu ya, berita bohong, Kominfo tuh mencatat ada sekitar 800.000 situs di Indonesia. Kemudian kalau untuk kasus yang lagi booming juga sekarang, body shaming, itu sepanjang tahun 2018 ada sekitar 966 kasus yang ditangani oleh kepolisian. Nah, menurut Mas Unggul itu apa sebagai pengguna media sosial ini, pandangan Anda mengenai dunia sosial media saat ini bagaimana? Ya, pertama kalau untuk dunia medsos itu kan sudah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebenarnya sudah tidak ada jarak lagi atau kita membedakan diri kita di dunia nyata dengan diri kita itu nggak ada bedanya lagi gitu. Termasuk dalam perilakunya, kadang-kadang kita masih merasa aman gitu. Padahal dalam konteks sehari-hari di medsos itu sendiri sudah tidak bisa kita lepaskan dari pribadi atau jati diri kita yang sebenarnya gitu. Kenapa bisa merasa aman sebenarnya, Mas? Mungkin karena itu ya, kita punya dulunya kan kita punya budaya bertutur ya, tidak menulis. Nah, sekarang di konten media sosial ini kan yang ada di sana ada tulisan, ada video ya, visual gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini tidak dipahami dengan baik terlebih dahulu, tapi derasnya arus informasi, gadget yang bisa terjangkau dan akses internet sudah di genggaman. Jadi setiap warga negara itu sudah bisa untuk mengakses itu tanpa mereka memahami dulu mungkin aturan dari
sosial media itu sendiri. Kan tiap platform itu ada community guidelines-nya gitu kan. Nah, aturan-aturan itu tuh sebenarnya yang kita juga nggak Kurang tahu. paham, kurang aware. Itu disosialisasikan nggak sih? Setiap kita membuat akun baru di suatu platform sosial media itu biasanya ada 2 hal yang kita harus lakukan ketika kita membuat akun. Pertama, setting privasi. Yang kedua, kita membaca ketentuan-ketentuannya, dan di situ ada community guidelines-nya, apa yang boleh, apa yang enggak, konten apa yang pihak pengelola bisa langsung take down atau menegur, dan pihak lain sesama pengguna itu bisa melaporkan ke pengelola akun ya ibaratnya gitu. Jadi misalkan di platform Facebook atau Instagram atau bahkan yang terbaru misalkan TikTok misalnya, itu selalu ada community guidelines itu. Dan tapi itu yang sejauh mana sih Mas sebenarnya community guidelines itu diterapkan? Karena banyak juga konten-konten yang sebenarnya dianggap terlalu kebablasan. Apakah berjalan sesuai dengan semestinya atau memang harus dari masyarakat sendiri yang proaktif? Nah, itu harus dari masyarakat sendiri ya. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mengandalkan pengelola institusi tersebut, karena tidak ada memang di beberapa platform yang mereka mempunyai SDM-nya gitu, atau tapi kan mereka memang harus bertanggung jawab, Mas. Memang betul, harus bertanggung jawab. Hanya saja untuk kita kan cepat ya, memviralkan itu cepat gitu. Jadi ketika ada laporan dan seterusnya itu sudah terlanjur keluar gitu. Itu banyak kasus terjadi. Tapi kan Mas, misalkan kita mengandalkan ada beberapa situs yang memiliki SDM besar, tapi kita juga tahu kasus Facebook mereka memiliki kurang banyak apa sih SDM-nya, tapi mereka juga kebobolan gitu istilahnya. Tapi sebenarnya bagaimana dong langkahnya? Masa kita harus dari si pengguna itu sendiri yang paling penting gitu. Walaupun tadi disebutkan tadi ada Pak Menteri, tadi ada juga yang flagger ya istilahnya, itu udah mulai kerjasama antar civil society gitu ya, pemerintah, masyarakat tuh mulai kerjasama. Bahkan ada gerakan siberkreasi, jadi literasi digital. Nah, literasi ini yang lama, yang akan dan pasti lama gitu. Berapa lama Mas kira-kira melihat, kan kita semua sudah pasti menggunakan smartphone, masyarakat kita juga aktif menggunakan media sosial, bahkan salah satu yang terbesar di dunia. Seberapa lama untuk mengedukasi? Itu tergantung dari banyak faktor ya. Salah satu misalkan yang terbaru ada keinginan untuk dimasukkan ke kurikulum sekolah untuk literasi digital, ada upaya seperti itu. Terus dari masyarakat juga ada relawan, ada civil society, ada orang tua yang paling penting kan, untuk di rumah bagaimana dia membatasi, bagaimana dia juga harus ngerti dunia anaknya gitu kan. Jadi banyak yang faktor-faktor yang membuat ini lama apa enggaknya itu gitu banyak. Apakah perlu untuk dimasukkan ke kurikulum? Tahan dulu jawabannya, Mas. Nanti kita akan mendengarnya selepas jeda pariwara berikut ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, dan kami masih membahas mengenai bijak bermedia sosial bersama Mas Unggul Sagena. Mas, tadi ada wacana katanya mau dimasukkan ke kurikulum. Nah, itu seberapa perlunya untuk dimasukkan ke kurikulum? Apakah memang kita sudah dalam keadaan yang cukup memprihatinkan sampai harus ada pembelajaran sejak dini begitu? Dan apa bedanya? Karena kan kita dari sejak dini di sekolah rata-rata banyak juga pelajaran komputer yang sudah diajarkan pada anak-anak. Ada juga pelajaran kewarganegaraan, mana yang baik, mana yang tidak, begitu kan? Ya, itu mungkin salah satu solusi dari beberapa pemerintah daerah gitu ya. Walaupun memang kita menganggap sebenarnya yang kurang dari selama ini apa gitu ya. Jadi kembali lagi ke etika. Tadi saya bilang di awal sebenarnya sama aja gitu kan, antara kita harus sopan kepada Bapak Ibu guru di dunia di medsos atau di internet pun kita harus berlaku yang sama. Jadi sebenarnya masih perdebatan juga gitu, apakah masuk itu dan seperti apa konteks yang akan dimasukkan itu seperti apa, masuk ke bagaimana, karena untuk pelajaran TIK pun kan dihapus juga dari kurikulum, jadi menjadi muatan lokal dan segala macam. Jadi untuk Mas Unggul sendiri kan tadi katanya kita membutuhkan waktu lama untuk mengedukasi masyarakat kita untuk bisa terbuka dan juga dari literate terhadap media-media sosial. Kira-kira berapa lama menurut Mas Unggul? Kira-kira berapa lama? Perkiraan nggak bisa ini ya kita, soalnya akan mengikuti perkembangan. Tapi bisa atau enggak? Karena banyak juga negara-negara lain tuh pesimis sebenarnya. Ini kan permasalahan global ya, Mas. Bisa? Bisa, menurut saya bisa. Makanya, dari mana? Dari pemerintah kah? Atau? Dari semua pihak. Kenapa? Karena kan seperti sekarang nih kita udah punya gerakan siberkreasi salah satunya yang menghimpun semua
yang konsen atau